Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan wasiat yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan wasiat pertama ini merupakan wasiat untuk berakhlak baik dan mulia dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berdosa segera kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Kemudian beliau menjawab pertanyaan yang kedua. Karena beliau ditanya oleh muridnya, mana wasiat yang terbaik untuk aku? Jadi murid Al-Maghribi ini bertanya kepada Ibn Taimiyah, aku minta nasihat, minta wasiat. Kemudian wasiat yang terbaik yang pertama itu yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah, jadi ambil dari wasiat Allah Azza wa Jalla untuk bertakwa dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal ini untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wadbi sayyi'atil hasanah tamhuha, jadi melakukan ketaatan setelah melakukan dosa dan maksiat sebagai kafara dan sebagai taubat dan istighfar, wa khalidin nas bi khuluqin hasan, untuk berakhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana itu amalan yang paling mulia setelah amalan yang wajib? Jadi murid ini bertanya bukan hanya apa yang diwajibkan, tapi juga bertanya tentang apa yang tidak wajib. Karena Islam itu bukan hanya apa yang diwajibkan. Sebagian orang itu ekonomis ya, atau mungkin bilang pelit. Titijar ma Allah, ketika jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala pelit. Bertanya apa yang wajib aku lakukan, apa yang tidak wajib aku tinggalkan. Misalnya dari sholat, hanya sholat 5 waktu. Sholat sunnah qabliyah tidak, sholat sunnah ba'diyah tidak, duha tidak, witir tidak. Yang pentingnya yang wajib aja. Itu seperti anak sekolah. Terutama SMP dan SMA. Kalau gurunya minta mereka bikin PR atau melakukan penelitian, mereka hanya melakukan apa yang wajib. Yang paling minimal aja. Tidak ada tambahan di situ. Kecuali yang satu atau dua orang yang dibilang nerd, kutu buku. Yang mau rajin, kemudian itu yang dibully. Tapi rata-rata orangnya malas. Hanya melakukan apa yang wajib. Tapi seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala justru berusaha untuk selalu menambah amal saleh di atas amal yang wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala justru mencintai
orang yang biasanya setelah melakukan amalan yang wajib juga berusaha untuk menjadi orang yang soleh dengan amalan yang nawafil. Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi", hadis qudsi. Hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berkata, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi." Dan seorang hamba tidak melakukan sesuatu yang lebih atau tidak mendekatkan diri kepadaku, jadi kepada Allah dengan sesuatu ahabba ilayya min al-fara'id, amalan yang faridah, amalan yang wajib itu paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Seorang hamba dia terus-menerus memperdekatkan diri kepada Allah dengan nawafil, perkara yang tidak wajib, perkara yang disunahkan, yang mustahab. Terus-menerus melakukan sampai kata Allah, uhibbuhu, sampai aku mencintainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk menambah amalnya di atas kewajibannya. Walaupun afdal al-amal al-wajibat. Amal yang paling mulia, yang paling baik itu perkara yang wajib, karena harus. Tapi seorang memperdekatkan diri kepada Allah dan naik level sama Allah ketika dia ada amalan yang lain juga. Karena pada amalan yang wajib pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Kalau kita sholat misalnya, nanti sholat duhur, atau mungkin kalau yang tadi pagi saja, yang tadi pagi, dua rakaat, walaupun sholatnya pendek, pada waktu yang kita belum sibuk dengan urusan dunia, baru bangun, menuju ke masjid, sholat di jamaah, kemudian setelah takbir, ada bisikan syaitan, mikir ini dan itu, baru mulai, langsung setelah takbir, kadang-kadang langsung mulai. Jadi ada kekurangan dari sisi khusyuk. Seorang berusaha melawan syaitan ini, mujahadatun nafs, bisa kemudian setelah selesai rakaatnya, rakaat kedua, mikir lagi. Atau mungkin ada kekurangan dari sisi mengikuti sunnah. Atau ta'manina, kurang tenang, terlalu cepat misalnya, atau bergerak. Jadi pada kewajiban pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Dan tidak ada orang yang sempurna dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang wajib harus dinutupi, atau kekurangan pada perkara yang wajib harus dinutupi dengan nawafil, perkara yang tidak wajib, mustahab, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, dan semisalnya. Jadi Syekh berkata, wa amma ma sa'alta anhu min afdal a'mal ba'da fara'id. Adapun pertanyaanmu tentang amal yang terbaik setelah amal fardu, amal yang wajib, fa innahu yakhtalifu ikhtilaf an-nas fima yaqdiruna alayh, fama yunasibu awqatahum.
فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل واحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازم ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في جملة. Di mana amal yang terbaik? Itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya, sesuai kemampuan mereka, dan sesuai waktu-waktu mereka. Dan tidak ada jawaban yang mencakup seluruh keadaan atau semua orang dan berlaku untuk setiap individu. Dan ini pilihan Syekhul Islam. Karena ada pendapat-pendapat yang lain. Ada pendapat ulama yang lain. Ada yang berkata ada amalan yang paling utama. Seperti sholat dan seperti itu. Tetapi pendapat Ibnu Taimiyah ini pendapat yang paling kuat. Maksudnya di sini, mana amal yang terbaik untuk seorang itu sesuai dengan kemampuannya, keadaannya. Seorang yang tidak mampu, kalau mungkin contoh yang kadang kita lihat, seorang yang tua, sakit lutut misalnya, ketika sholat, apakah kita memaksa dia untuk memperbanyak sholat, memperbanyak rakaat? Atau lebih baik dia berzikir, duduk dan doa dan berzikir atau bersedekah sesuai kemampuannya. Dan perempuannya beda dengan laki-laki. Laisa dzakaru kal untha. Perempuannya lebih sibuk dengan urusan rumah, laki-laki dengan urusan di luar. Dan ada waktunya, ada waktu tertentu. Di antara adzan dan iqamah, waktu yang sangat mulia, dianjurkan untuk berdoa. Setelah sholat sunnah. Kemudian apakah boleh baca Al-Quran di situ? Ya boleh. Tapi apakah itu yang terbaik atau doa yang terbaik? Ya sesuai dengan keadaannya. Pada sisi waktunya itu waktu doa mustajab. Jadi doa lebih baik. Tapi boleh membaca Al-Quran? Ya boleh. Misalnya seorang tidak ada waktunya untuk meraja Al-Quran kecuali waktu itu misalnya. Dia meraja atau nanti ada dan dia jadi imamnya. Dia perlu meraja dulu sebelum jadi imam. Mana yang terbaik? Doa atau baca Al-Quran? Sesuai keadaannya. Sesuai keadaannya. Dan itu disebut oleh Imam Ibn Qayyim di kitab Tariq al-Hijratain. Beliau berkata yang sangat bijaksana. Sebagian orang dibuka pintu kebaikan dan ditutup pintu kebaikan yang lain. Ada yang dibuka untuk bagi mereka pintu puasa. Jadi dia suka berpuasa. Tapi mungkin dari sisi sholat nafilah dia kurang. Ada orang justru terbalik. Dibuka pintu memperbanyak sholat. Dia suka bersolat. Tapi dari sisi sedekah tidak dibuka baginya pintunya. Mungkin karena tidak punya harta atau mungkin pelit atau semisalnya. Apakah dia tinggalkan salat untuk sedekah? Tidak. Dia melakukan apa yang dia mampu. Sebagian orang, Masya Allah, sedekahnya luar biasa. Tapi dari sisi puasa dan ibadah salatnya kurang. Tabiat manusia seperti itu. Dan orang yang paling sempurna dan paling baik itu orang yang kumpul itu semuanya. Ambil dari semua bidang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dibutuhkan dan apa dia diberikan kemampuannya.
Jadi kadang-kadang ada di dalam hati kayak ada hatif. Ada panggilan di dalam hati, panggilan hati. Lihat, lagi duduk di rumah mikir tentang tetangga. Kok mungkin dia, yuk kita ziarah, kunjungi dia. Mungkin jangan mikir lagi. Ini mungkin justru hati yang memanggil untuk melakukan kebaikan. Setelah itu kalau kita duduk, tunda lagi, kemudian begini dan begitu, akhirnya tidak jadi. Atau nanti habis maghrib, habis isya, kemudian lupa lagi. Atau kadang-kadang ada di rumah, ada panggilan hati untuk sholat. Sholat duha, sholat sunnah. Jangan tundakan. Itu yang sesuai dengan kemampuannya. Orang rasa lagi mampu, ada semangat untuk melakukan ibadah, jangan tundakan. Jadi amal yang terbaik itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan waktunya. Tapi yang seakan kesepakatan di antara ulama yang seperti mirip konsensus, ijma, tapi bukan ijma di antara para ulama, bahwasanya mulazamat dzikrillah daiman huwa afdal. Untuk senantiasa berzikir itu amal yang terbaik. Amal terbaik yang seorang menyibukkan diri dengannya secara in general itu yang terbaik. Wa ala dzalika dalla hadits Abi Hurairah الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sabaqa al-mufarridun. Orang-orang mufarridun, mereka telah menang. Ketika mereka lomba-lomba, mereka berenang. Mereka menang. Qalu, ya Rasulullah, mana mufarridun? Siapa itu orang mufarridun? Kata beliau, dzakirun Allah katsiran wa dzakirat. Itu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi seorang yang selalu di depan orang lain, selalu menang, itu orang yang pandai berzikir. Nah, kalau kita lihat orang yang saleh atau para ulama, lisan mereka tidak berhenti berzikir. Berjalan zikir. Duduk berzikir. Lagi dengan pertanyaan berzikir. Di mobil berzikir. Mungkin cuci baju berzikir. Mungkin pergi ke toko berzikir. Terus itu. Dan zikir itu bukan hanya zikir yang kita tahu. Zikir itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran zikir. Tadabbur itu zikir. Salat itu zikir. Puasa itu zikir. Karena semuanya itu zikir dari sisi arti makna. Dari sisi makna. Kalau kata ulama ma'nawi. Zikir ma'nawi. Jadi bukan zikir dengan lisannya, tapi zikir dari sisi makna. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah. Dan zikir ini ringan. Ringan di atas lisan. Kalimatani khafifatani ala lisani. Thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhana rabbil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz,
biasanya itu terus-menerus berzikir. Dan saya lihat murid-murid beliau juga begitu. Berzikir terus sudah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ada seperti itu. Yang pentingnya sering berzikir. وفيما رواه أبو داود عن أبي درداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاكم عند مليككم وأرفعها عند درجاتكم وخير لكم من إعطاء ذهب والورق وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. Hadits dari Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian, kuberitakan kepada kalian amal yang tertinggi dan terbaik, yang paling azka, yang paling mulia dan murni di sisi Raja kalian. Jadi itu Allah. Dan paling tinggi di derajat. Dan lebih baik untuk kalian daripada bersedekah dengan emas dan perak. Dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Perang. Para sahabat berkata, mau ya Rasulullah? Bala. Beliau berkata, zikrullah. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau zikir itu lebih baik dari amalan ini semua, itu menunjuk bahwasanya zikir itu amal yang terbaik, yang selalu bisa dilakukan. Tapi semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Dan ibadah disyariatkan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah berkata dalam firman-Nya, wa aqimis salata li dzikri. Mendirikan salat dalam rangka berzikir kepadaku. Maksudnya ingatku. Dan di dalam salatnya ada zikir, ada doa. Dan secara umum ibadah itu mengingat Allah Azza wa Jalla. ودلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا. Dalilnya dari Al-Quran atau dari iman itu sangat-sangat banyak. Dari Quran atau dari sunnah atau selainnya itu banyak sekali. Dari imanian wallahu alam maksudnya dari tajrubah, dari experience-nya, pengalamannya bahwa ini zikrullah itu amal yang terbaik, tapi tidak ada amal yang terbaik secara mutlak. Semuanya sesuai kemampuannya dan sesuai dengan waktunya. Semuanya ada waktunya. Dan ada waktu yang atau ada keadaan, ada kondisi tertentu. Dan sebagian orang tidak bisa membedakan di antara waktu dan waktu yang lain. Satu waktu dan waktu yang lain. Waktunya lebih baik untuk berdoa, mereka menjadikan waktu untuk sholat misalnya. Walaupun tidak disyariatkan di situ sholat. Atau seharusnya, atau kita kasih contoh yang lain. Kisahnya Jurayj.
Kisahnya Juraij. Dipanggil oleh ibunya. Dan Juraij ahli ibadah. Lagi sholat nafilah. Sholatnya terus. Kemudian dipanggil oleh ibunya. Panggil yang pertama, ya Allah, Rabbi wa ummi wa salati. Jadi pilih di antara ibuku dan sholatku. Gimana ya? Terus dia dalam sholat. Dia tinggalkan ibunya. Kemudian ibunya panggil lagi, ya Juraij. Ya Allah, ummi wa salati. Pilih yang mana? Ibu atau sholat? Dia terus pilih sholat. Lanjut lagi. Dipanggil lagi. Ya Juraij. Kemudian dia lanjut lagi. Tidak berhenti. Tidak menjawab ibunya. Sampai ibunya berdoa. Agar anak ini melakukan maksiat. Karena dia durhaka kepada ibunya. Mana lebih utama di sini? Kalau kita bilang sholat itu, sholat mungkin tahajud, sholat sunnah, sholat apa, itu lebih bagus. Tapi pada waktu ibunya memanggil, ini bukan sholat wajib. Ini sholat nafilah. Kalau dipanggil oleh ibu, harus apa? Gimana lebih utama? Ibu. Mungkin ada keperluan. Membantu ibu itu lebih utama. Karena ini perkara yang wajib. Membantu dan berbakti kepada orang, membantu orang tua dan berbakti kepada mereka. Itu wajib. Dan salat yang tadi itu salat yang tidak wajib. Jadi salah. Kapan salah pilih. Subhanallah. Sampai wallahu alam. Pernah terjadi seorang ditelepon waktu dia salat tarawih. Dan kemungkinan besar itu ibu. Karena sebelum salat tarawih, ibunya sudah WA atau sudah telepon. Nanti saya telepon ya. Ada keperluan. Ya bu. Kemudian terlambat. Masih nunggu. Udah salat tarawih. Ada seorang salat tarawih. Rakaat kedua, ketiga, keempat. Wallahu a'lam. Ibunya telepon lagi. Dia udah rasa waktu itu. Di kantongnya, HP-nya berbunyi. Itu biasanya itu bukan orang muslim. Kan? Orang muslim lagi apa nih ya? Atau maksudnya ini bukan teman. Temannya semuanya sholat. Ini bukan bos. Bosnya sholat. Ini ibu, karena tadi udah janji sama ibu. Jadi kalau lihat benar itu ibu. Harus apa? Matikan atau apa? Jadi biar itu. Bisa aja itu bisa dibalas. Potong salat, keluar dari salat. Ibu saya lagi salat, gimana kemarin? Oh ya kalau gitu nanti saya telepon lagi. Masuk lagi salat, enggak ada masalah. Kan ini salat nafilah, tahajud bukan wajib. Tapi khawatir kalau ibu ditinggal seperti itu, dianggap itu anak yang durhaka. Seperti itu. Tapi sedikit orang yang paham karena ini butuh hikmah, bijaksana. Memahami yang mana yang lebih baik dari dua hal yang baik. Memahami mana yang paling ringan dari dua hal yang buruk. Ini namanya hikmah dalam fikih. Kemudian beliau berkata, wa aqallu dzalika yulazim al-'abd al-adhkar al-madhkura min muallim al-khair wa imam al-muttaqin. Jadi zikir yang terbaik itu zikir yang sahih, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian orang ketika mereka berzikir atau berdoa, mereka membuat yang baru. Ada zikir yang baru, ada tambahan atau ada yang baru.
Seperti zikir setelah sholat ada tambahan yang tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi artinya mungkin baik. Jadi tidak apa-apa kalau dilakukan. Tetapi ada yang lebih utama, itu apa? Yang sahih, yang datang dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kadang-kadang ada tambahan enggak ada masalah. Tapi kalau selalu zikir yang sahih diganti dengan zikir yang kita buat sendiri, kita khawatir keluar dari jalan Rasulullah SAW. Karena pasti apa yang Allah memilih untuk Rasulnya itu yang terbaik. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah ada banyak adhkar yang sangat indah artinya dan sangat singkat kosakatanya. Singkat tapi penuh artinya, dalam sekali. Kalau kita mikir misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pendek, tetapi dalam dan kuat. Apa aja kebaikan dunia diminta, kebaikan akhirat minta. Minta dijauhkan dari api neraka, minta. Kemudian di dalamnya kebaikan dunia, hasanah dunia itu bukan hanya harta, bukan rezeki. Itu juga ilmu, amalan soleh, ibadah, kesehatan. Ini semuanya di dunia hasanah. Kemudian fil akhirati hasanah, masuk surga dan diampuni dosanya dan begini dan begitu. Itu doa yang singkat tapi sangat komplit. Atau setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup. Salawat juga begitu. Rasulullah SAW mengajar kepada umatnya salawat. Apakah boleh tambah ya Ustaz? Ya boleh. Tapi kalau selalu dilakukan dan salawat yang sahih ditinggalkan, itu ada masalah. Yang ditinggalkan yang lebih utama, yang dilakukan sesuatu yang lebih rendah. Kok kamu lebih paham agama Allah daripada Rasulullah SAW sendiri? Kalau ada kebaikan, pasti Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya. Kalau itu yang lebih baik, pasti sahabat itu melakukannya sebelum kita. Dan doa dan zikir yang sahih, diambil dari Al-Quran atau diambil dari sunnah sahihah, itu sangat banyak. Beliau berkata, kal adhkaril muaqqatati fi awal nahari wa akhirih. Zikir yang khusus pagi dan sore. Jadi ada waktu tertentu. Pagi dan sore. Pagi itu kapan? Itu setelah sholat, setelah adzan fajr. Mulai fajr sampai zuhur, itu namanya pagi, sabah. Itu waktunya. Tapi lebih baik sebelum syuruk. Karena masih awal harinya. Kalau sudah selesai, itu lebih baik. Apakah boleh dipisahin? Boleh. Sedikit sebelum salat subuh, kemudian azkar yang lagi, yang dari zikir pagi, habis salat, kemudian waktu duha, boleh? Boleh. Kalau khawatir lupa, lebih baik langsung habis salat misalnya. Masih duduk, berzikir terus. Waktu sore, mulai dari dhuhur, wallahu alam. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizullah, mufti kerajaan Arab Saudi, beliau berkata, waktu zikir sore itu mulai dari dhuhur. Karena itu sudah mulai waktu sore. Jadi maksudnya al-lail sudah mulai, kayak malam sudah mulai, tengah hari sudah selesai, sudah menuju ke akhirnya sampai maghrib. Sebagian ulama berkata masih boleh setelah itu.
Karena masih malam juga. Masih malam. Maghrib, Isya, boleh semua. Tapi waktu yang terbaik mungkin sebelum maghrib. Kalau sore misalnya. Sebelum datang maghrib. Wallahu alam. Dan ada buku yang banyak yang mengumpulkan zikir itu seperti Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Dan ada Al-Amal Al-Yawm wal Layla. Dan ada kitab yang biasa sekarang dipakai. Itu Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada kitabnya. Adhkar Tuhfatul Ikhwan kalau nggak salah namanya. Atau yang masyhur, yang terkenal Hisnul Muslim. Benteng seorang Muslim. Penulisnya Sa'id ibn Wahb al-Qahtani rahimahullah. Dan itu bisa dihafal. Seharusnya seorang Muslim menghafal zikir pagi dan sore. Itu sudah merupakan ruqyah yang penting. Sebagian orang mengeluh itu. Ya Ustaz, saya kena sihir. Saya kena mes syaitan. Saya butuh ruqyah. Kemudian jawabannya ruqyah yang pertama yang kalian bisa melakukan zikir pagi dan sore. Dan zikir yang lain juga. Sebelum tidur, sebelum makan, masuk rumah, keluar rumah. Zikir di antara salat, zikir di jalan. Apa yang dilakukan? Ya tidak ya Ustaz. Ya ini ruqyah yang pertama. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Ini ruqyah yang pertama. Ruqyah yang paling kuat. Dan para praktisi ruqyah juga menganjurkan itu. Menganjurkan itu juga. Kan dari pengalaman mereka bertanya atau lihat keadaan pasiennya. Terkadang dengar dari syaitan jin bahwasannya zikir pagi dan sore dan zikir secara umum itu perkara yang sangat penting yang sering ditinggalkan. Kalau seorang selalu berzikir dalam keadaan apapun, ketika masuk rumah ada zikirnya, itu dihafal. Keluar dari rumah, dihafal. Masuk masjid, ada zikirnya. Keluar dari masjid, zikirnya. Masuk toilet, akramakallah. Keluar dari situ juga. Kemudian pagi, sore, masuk ke pasar. Ketika dengar keledek, atau ada hujan, atau ini, semuanya ada zikir. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum wudu, setelah wudu, setelah salat, itu zikir itu penting sekali. Dan itu ruqyah yang paling kuat. Untuk menghindari dari gangguan syaitan. Dan biasanya itu orang tuanya mengajar kepada anak-anaknya. Sejak kecil. Dan yang tidak pernah belajar zikir itu beli kitab yang kecil. Kitab yang kecil, yang ringkas itu. Atau sekarang di HP ada. Ada di HP. Ada aplikasi-aplikasinya. Zikir. Tapi lebih baik itu dihafal. Kalau mampu untuk hafal, hafal. Dulu imam masjid atau para masyayikh juga para ulama mengajarkan kepada kami. Imam masjid kumpul jamaah masjid habis salat, kemudian dengan talqin mengajar zikir. Atau inda dukhul masjid, ketika masuk masjid, imamnya masuk masjid, kemudian ada jamaah yang masuk juga atau anak kecil, dipegang tangannya. Kemudian zikir, kemudian ditalqin.
Dibaca zikirnya. Zikirnya apa di sini? Bismillah dan begini. Keluar juga, tunggu dulu, zikirnya dulu. Para imam masjid dulu tugasnya bukan hanya untuk sholat, tapi untuk mengajar jamaah. Dan hal yang bermanfaat ini. Bahkan itu para ulama mengajar kepada kami langsung zikir. Atau mengingat kita untuk berzikir. Atau diberikan kitab. Mereka menulis kumpul zikir-zikir kemudian diberikan. Ini kamu hafal. Penting sekali. Dan ada kitab yang bagus tentang fadl zikir. Karya Syekh Abdullah Al-Qusayr rahimahullah. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, wa inda akhdh al-madja'. Jadi beliau masih bicara tentang zikir pagi dan sore. Ketika orang ingin datang ke ranjangnya, ingin tidur. Wa inda al-istiqad min al-manam. Ketika bangun. Wa adbar as-salawat, setelah salat. Wa adhkar al-muqayda mithla ma yuqala 'inda al-akl. Zikir yang dikatakan sebelum makan, setelah makan, atau ketika makan. Wa syurbi, minum. Wa libas, pakai pakaian. Wa jima', melakukan hubungan suami istri. Wa dukhul al-manzil, masuk rumah. Wal masjid, masuk masjid. Wal khala, masuk kamar mandi. Kamar kecil. Wal khuruj min dhalik, dari keluar dari situ. Wa 'inda al-matar, ketika turun hujan. Wa ra'ad, guntur. Ila ghairi dhalik. Wa qad sunnifat lahu kutub musamma amal al-yawmi wal layla. Disebut di sini amal al-yawmi wal layla. Itu di antara kitab yang ditulis tentang topik ini. Thumma mulazamatu dzikr mutlaqan afdaluhu la ilaha illallah. وقد تعرض أحواله يكون بقية ذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. Ada di antara zikir yang paling utama. Zikir yang utama dari sisi mutlak. Jadi tidak terikat dengan waktu atau kondisi tertentu. Seperti la ilaha illallah. Seperti la ilaha illallah. Zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik. Karena itu kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid. Jadi pasti itu yang terbaik. Pasti itu terbaik. Atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula wa quwwata illa billah, itu mungkin sama atau semisalnya. Thumma yu'allimu atau thumma yu'lamu, harus diketahui. أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما يقرب إلى الله من تعلم وعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله. ولهذا يشتغل طلب العلم النافع بأداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه في الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير الاختلاف. Jadi pendapat ulama zaman dulu dan perbedaan pendapat di antara mereka, semuanya itu kembali kepada arti yang sama. Jadi perbedaan pendapatnya bukan pendapat tabayun. Mereka semuanya sepakat tentang zikrillah. Hanya itu mereka fokus kepada sesuatu. Ini namanya ikhtilaf at-tanawwu', variasi dalam pendapatnya, bukan khilaf yang tadad, yang kontradiksi. Beda pendapat bukan kontradiksi tapi tanawwu', variasinya. Jadi setiap atau skala ucapan lisan dan apa yang ada di dalam hati seseorang, dari perkataan hati, keimanan, keyakinan dalam hati yang
yang mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla dari sisi belajar atau mengajar atau amr bil ma'ruf nahi anil munkar atau menuntut ilmu yang nafi' yang bermanfaat setelah melakukan hal yang wajib, ini semuanya termasuk zikrillah. Jadi belajar agama itu juga zikrillah. Itu juga zikir. Bahkan kadang-kadang lebih baik daripada zikir lisan. Duduk untuk berzikir. Kalau kita bicara tentang tafsir misalnya, mendengar ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengar tafsirnya, kemudian dengar hadisnya, kemudian ambil faedah dari situ, kemudian seorang mungkin dari hatinya dia lebih khusyuk, lebih beriman, ini semuanya zikir. Itu mungkin lebih bermanfaat daripada seorang duduk subhanallah, 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 subhanallah. Walaupun dua-duanya baik. Tapi satu itu ada zikrillah. Ingat Allah, kemudian belajar agama, nambah ilmunya, imannya menambah. Mungkin setelah dia dengar sesuatu dia bertaubat. Mungkin ada sunnah dia belum pernah dengar. Setelah itu dia mempraktikkan. Jadi majalis ilmu itu afdal zikrillah. Majalis ilmu termasuk majalis zikir yang paling afdal, paling baik. Dan itu sebenarnya tujuan majalis ilmu di antaranya. Ini bukan informasi hanya yang mau disampaikan, yang ditransfer saja. Tujuannya untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Dan belajar agama Allah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW. Menambah iman, menambah rasa takut dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan majelis ilmu. Sampai majelis ilmu yang di dalamnya ada usul fikih misalnya, yang sulit. Ilmunya kayak ilmu orang Arab bilang jaf, ilmu jaf. Ilmu yang kering. Susah ditelan. Susah. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami syariat Allah. Kalau itu tujuannya, tiba-tiba jadi apa? Manis. Enak belajarnya. Walaupun berat. Dan itu perbedaan di antara seorang, kita bilang beda kondisi di antara seorang yang hanya ikut kajian tematik atau orang yang ikut kajian apa ya istilahnya? Kajian kitab misalnya. Belajar secara terstruktur. Belajar fikih apa yang dibutuhkan, bukan hanya yang diinginkan. Yang senang belajar, yang tidak. Enggak, terstruktur. Fikih fikih tahara, fikih salat, zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah, fikih jihad, fikih jual beli, fikih pernikahan, fikih sampai selesai. Kenapa? Karena perlu, bukan karena enak semua, tapi perlu. Tapi kalau niatnya lurus dan dia ingat bahwasanya ini li dzikrillah, ini juga zikir. Walaupun belum paham dari awal, mungkin pahamnya 50% atau hanya duduk saja. Hadir aja. Itu sudah dapat faedah yang besar. Pasti ada sesuatu yang nempel. Pertama kali mungkin belum paham. Perlu ditanya lagi, kemudian kaji lagi, ikut kitab yang sama lagi. Akhirnya insya Allah akan paham dan diamalkan. Akidah begitu juga. Akidah itu kadang-kadang berat belajar. Sedikit yang hadir. Kecuali kalau dipotong secara tematik. Dan dengan judul yang menarik sekali. Tapi sebenarnya itu hanya untuk menarik orang. Gitu. Kalau ada ceramah atau kajian tematik, itu menarik orang untuk belajar lebih dalam. Belajar lebih dalam, ada hal yang mungkin agak susah. Awalnya susah. Akhirnya tidak. Ada yang mungkin agak kering. Sulit
telan gitu. Kayak orang Indonesia kalau makan nasi putih, kering. Harus ada apa? Harus ada lauk, harus ada kuah, harus ada sambal, harus ada kecap. Baru bisa telan. Tapi kadang-kadang ya kalau tidak ada, harus. Yang lebih sehat daripada nasi itu apa? Mungkin gandum. Atau mungkin beras merah yang keras gitu. Ya, lebih sehat. Seharusnya seorang yang ingin sehat, dia makan sehat. Seorang yang ingin dapat ilmu, ya belajar ilmu walaupun kering. Dan pasti di pelajaran, kalau guru yang baik, itu pasti dia bawa lauk, bawa kuahnya. Walaupun usul fikih, walaupun akidah, walaupun apa, dia pasti ada sedikit tambahan, membawa lauknya, ada cerita, ada kisahnya, ada mungkin sedikit tanya jawab, mungkin ada cerita yang lucu misalnya. Ada sesuatu. Dan seandainya tidak ada, ustadznya hanya bicara lurus gitu aja, tetapi itu ada kebaikannya. Ketujuannya itu bukan untuk senang. Ini bukan dakwatainment. Ini belajar agama. Agar bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya itu zikrillah. Yang bisa membantu seorang lebih istiqamah. Mengikut kajian kitab. Kajian yang terstruktur. Satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Satu kitab ke kitab yang lebih susah. Dan kemudian ulang lagi topik yang sama. Mata pelajaran diulang lagi. Kalau seorang dalam hati ada niatnya, ini juga zikirillah. Walaupun belum paham. Insya Allah saya nanti akan, insya Allah juga dia akan beristiqamah. Dan ini baru jadi orang yang memahami agama. Beda nih antara orang yang antusias agama dan orang yang memahami agama. Yang antusias agama, ya ikut kajian tematik, kemudian suka nonton shorts yang ada, ya Allah, menangis seperti itu. Enggak ada apa-apa, bagus. Tapi itu orang antusias agama. Ketika ada kesulitan atau ada sesuatu yang baru, dia harus tanya kepada siapa? Orang yang memahami agama. Itu orang yang istiqamah, orang yang kokoh ketika ada fitnah, ada kesulitan. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang bisa belajar membawa mobil, tapi tidak semuanya ada SIM-nya. Benar-benar paham caranya. Ada yang antusias membelajar agama, membaca Al-Quran. Antusias saja. Bagus. Tapi dengan waktunya, harus ada waktunya. 1 kali, 2 kali, sesuai kemampuan. Selesaikan mata pelajaran yang terstruktur. Ikut kursus, ikut di institut, atau ikut kajian kitab, walaupun 1 kali sepekan. Penting. Baca sendiri di rumah, walaupun kajian terekam. Banyak yang suka membaca Al-Quran, tapi sedikit yang memahami Al-Quran. Beda di antara seorang yang senantiasa membaca Al-Quran dan seorang yang memahami Al-Quran. Banyak yang senang tilawah. Bahkan ada sebagian orang rajin sekali. Mungkin 1 hari selesai berapa juz. Dan ini baik, tapi tidak memahami. Ini orang yang antusias dalam agama. Bagus, tapi siapa yang lebih baik? Orang yang memahami Al-Quran. Ketika dia baca walaupun sedikit, dia memahami isinya dan artinya. Mungkin bisa ambil fikihnya dari situ. Bisa membaca tafsirnya, memahami tafsirnya, memahami bahasa Arabnya. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih baik? Orang yang memahami agama. Karena orang yang tadi membaca Al-Quran, ketika dia tidak memahami 1 ayat, karena sedikit belajarnya, dia pasti tanya kepada siapa? Orang yang belajar.
secara terstruktur. Orang yang diminta fatwa siapa? Orang yang antusias agama atau orang yang memahami agama? Orang yang memahami agama itu yang berfatwa atau diminta fatwanya, bukan orang yang antusias agama. Jadi harus ada tawasun, harus dibalance. Harus ada balance-nya di antara antusiasme sama memaksa diri untuk berusaha memahami agama. Memaksa diri. Sama kayak di sekolah. Anak-anak di sekolah nggak ada yang mau belajar kalau nggak dipaksa. Walaupun ada sistem metode sekolah ada yang fokus kepada anak yang mau belajar apa ini yang kita kasih. Tapi pas ya khairul umur awsatiha. Yang paling bagus itu yang pertengahannya. Sedangkan kita harus mempelajari sesuatu yang agak sulit, agak pahit, butuh waktu, butuh banyak mikir, mungkin kaji 2 kali, tapi akhirnya lebih bermanfaat. Kadang-kadang kita dengar sebagian ikhwah atau akhwat khususnya ikuti kajian tentang pernikahan. Setiap kali ada daurah pernikahan, pasangan, masalah keluarga, ini cinta karena Allah. Terus menerus, setiap kali ikut. Selalu ikut, duduk di depan. Kalau dikasih sertifikat itu mungkin sudah bisa dikumpul banyak gitu. Tapi kalau kajian taharah, fikih, misalnya kalau untuk perempuan fikih haid, penting, lebih penting daripada pernikahan itu. Lihat tadi. Salatnya tidak sah kalau tidak paham. Siapa yang mau hadir? Fikih taharah. Enggak ada yang mau hadir. Tidak ada yang berusaha untuk benar-benar memahami. Pentingnya kalau nanti aku tidak paham, minta fatwa aja sama orang yang memahami kita. Kenapa kamu tidak berusaha untuk jadi orang yang memahami sendiri daripada nunggu nanti bertanya kepada orang lain? Atau dengan tentang faedah-faedah salat. Kenapa kita salatnya itu ya Allah kita salat kayak antusias, bikin kita takut. Tapi fikih salat enggak ada yang baca, enggak ada yang ikut. Banyak kesalahan, tapi tidak ada yang ingin belajar sungguh-sungguh fikih salat. Dan dua-duanya diperlukan antusiasme sama al-musabarah, bersabar di atas belajar agama. Dan ini menunjuk kepada keikhlasan seorang. Orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar sincere karena Allah, dia justru cari kajian-kajian yang mungkin agak berat. Mungkin gurunya enggak begitu fasih atau tidak ganteng atau tempatnya agak jauh. Walaupun hujan jalannya ini, tapi ingin memahami agama. Perginya dari satu tempat ke tempat lain justru untuk belajar di situ. Menahan, bertahan, dan bersabar. Belajar sama guru yang mungkin sudah tua, berkata kurang gaul, tapi punya ilmu. Dan kitab yang dibahas itu penting. Penting. Seharusnya ada waktu untuk itu. Tapi untuk setiap kali ikut kajian tematik terus tentang topik yang sama, biasanya topik yang sama, cukup 1-2 kali, cukup sudah ada tentang topik yang sama, cukup. Tapi kalau ilmu yang dalam, 1 kali, 2 kali, 1000 kali kita kaji, sebenarnya tidak cukup. Dan pasti perlu di-refresh lagi, pasti perlu diulang lagi, pasti masih ada sesuatu yang baru lagi.
Atau mungkin dari satu guru ke guru lain, ini kita paham 80%. Di sana, wah dapat faedah baru. Baru aku paham 100%. Jangan lihat kepada guru yang selalu populer, viral. Atau tema yang judul yang menarik sekali gitu. Tapi lihat isinya. Guru siapa dia? Belajar di mana? Kajian isinya apa? Kitabnya apa? Tujuan saya apa dalam ikut kajian? Saya mau memahami agama, tapi juga mau nambah iman. Jadi harus balance. Dibalansin di antara kajian yang targhib, kajian tematik, sama kajian yang lebih terstruktur. Mungkin ini cukup untuk hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu, silakan. Pelajaran yang akan berikut insyaallah tentang salat istikharah dan yang terkait dengan jawab masalah-masalah yang dengan istikharah dan doa. Dan setelah itu insyaallah pertanyaan yang terakhir, arjah al-makasib atau pertanyaan yang lain. Income yang terbaik itu apa? Atau amalan yang pekerjaan yang paling utama itu apa? Ada pertanyaan? Dari ibu-ibu? Alhamdulillah, kalau tidak ada, maksudnya semuanya jelas atau malu bertanya. Dan alhamdulillah saya selamat dari kesalahan. Kalau selamat dari pertanyaan. Selamat dari kesalahan. Kalau tidak menjawab, alhamdulillah nggak bisa salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi selalu bisa bertanya. Tidak selalu harus bertanya di majelis. Bisa bertanya setelah majelis, di pintu atau setelah kajian atau kapan saja bisa bertanya. Para asatidah yang bisa membimbing dan menjawab pertanyaan itu banyak. Ada yang lebih senior, lebih berilmu daripada saya. Jadi jangan hanya tanya di kajian saja. Kapan saja bisa bertanya. Apalagi kalau mungkin bertanya agak personal atau misalnya sesuatu yang pribadi atau butuh penjelasan yang lebih detail. Kami dulu subhanallah, saya lihat sendiri ketika duduk sama sebagian ulama, orang awam yang datang ke masjid dari jauh hanya untuk bertanya kepada seorang syekh. Habis sholat datang samperin sedikit cara yang sopan, bukan lo tanya aja. Tapi sopan, minta izin karena ada waktunya kan saya mau bertanya. Duduk dekat sama syekh dengar, mungkin dekatnya gitu. Dengar, pertanyaan apa? Ini begini dan begitu. Kemudian syekhnya menjawab. Dan sebagian syekh, subhanallah, ilmunya tidak keluar kecuali ketika ditanya. Ilmunya banyak, tapi hanya harus ditarik dengan kuat gitu. Harus dipaksa gitu. Saya ingat kadang-kadang kalau bertanya kepada salah satu guru kami, bertanya
di masjid habis sholat, mau bertanya yang singkat aja. Ada sesuatu yang mungkin selesai nggak sampai 5 menit. Mungkin 1 menit sudah selesai. Pertanyaan yang sederhana. Jawabannya mungkin sampai 1 jam. Jadi kajian privat. Private lesson kita. Tentang tafsir, tentang perkara ini, tentang hadis, tentang ini. Masuk semua. Kayak privat. Hanya 1-2 orang yang duduk di situ yang dengar. Dan walaupun syekhnya sibuk, mungkin sudah ditunggu 4 istri di rumah, tetapi itu berikan waktu kepada orang yang bertanya. Atau terutama murid. Kalau muridnya. Subhanallah. Sebagian faedah tidak keluar dari syekh kecuali ketika ditanya. Penghalang dakwah kepada non-muslim. Atau penghalang sukses dakwah kepada non-muslim. Saya punya tulisan. Itu pada saatnya pertanyaan. Minta bimbingan satu masalah kecil. Kasih jawabannya panjang. Bahkan diberikan kitab. Kemudian suruh baca, kemudian catat di situ. Subhanallah, karena seperti itu. Jadi bertanya itu bukan hanya di kajian, boleh juga di luar kajian. Kalau pertanyaan itu bermanfaat untuk umum, insya Allah bisa mungkin tempatnya ditanya pada tempat umum lebih bagus, tapi bisa ditanya kapan saja. خير إن شاء الله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.